Iya, jadi sudah pernah beberapa kali sih. Jadi pindah-pindah profesi itu sudah pernah, gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan bawanya balik ke jalur yang ini. Oke, ketemu dengan kita lagi. Saya Israel Sarabung dan Yosia Juang. di ya apa? Yosia Juang. Di mana Yos? Di belakang rumah, Di bro. belakang Di mana rumah. lagi? Oke, kali ini kita mau ngobrol apa ya? Sebenarnya bingung mau ngobrol apa. Gimana kalau Hobi-hobi. kita Jadi nggak potong lagi. Aku tuh suka. Jadi kalau suka motong? iya, itulah nggak tahan rasanya. Kalau iki baru iso ngomong luas, soalnya nggak data. Oke, apa kita mau ngomong apa nih? Mau ngomong hobi. Jadi Hobi. Bang Is ini dia suka sekali sepedaan. Nah, aku tuh suka lihat orang punya hobi sebenarnya. Oke. Nah, apapun lah, masak kayak jahit, melukis. Terus salah satunya dia ini bersepeda dia. Dulu Oke. sepedanya banyak. Enggak banyak. Oke, nggak berapa lama lagi kita tanya hobinya Yosia Juang. Hobimu apa, bro? Hobimu apa? Sudah. Aduh. Jadi saya tuh punya hobi. Ini akhirnya formal nek aku sih ngomong. Ya wis enggak apa lah. Saya tuh punya hobi yang akhirnya jadi pekerjaan. Oke. Banyak orang itu yang bilang, hobi itu menyenangkan pekerjaan. Oh, tidak Hobi yang semua. gitu Hobi ya. yang dibayar. Oh, Oh, iya. tidak semua. Jadi hobi yang dibayar itu menyenangkan, bro. Gini. Iya, iya, akhirnya tidak semua ya. Tapi hobi saya itu. Jadi akhirnya jadi profesi dan itu nggak sengaja. Hobimu bermusik ya? Ya, dan membaca membaca nasib orang. Membaca. Jadi dia selain bermusik dia juga cenayang ya. Jadi hobi saya itu bermusik. Oke, dari umur berapa? Oh, kurang ajar. Ternyata kursi ini. Wah. Dari umur berapa Dijebak. hobi Ini musik? saya dijebak, bro. Saya bermusik itu nggak sengaja dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD berarti umur piro? Nah, aku dulu 11 tahun sih. Ya, 11 lah berarti. 11 tahun. Itu nggak sengaja karena Iya benar 11. uh, Oh, enggak sengaja ya awalnya? nggak sengaja karena hidup Oke. di lingkungan gereja. Jadi waktu itu akhirnya uh, ada 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 orang yang menyarankan untuk coba di les no, ngomong ke orang tua, coba diajarin main musik, main piano gitu. Jadi awalnya memang tidak dalam kondisi posisi situasi yang memang kamu menyukai musik itu enggak ya? Enggak. Jadi memang nol kamu memang tidak tahu apa itu musik sebenarnya enggak ya? ngerti. Jadi tapi kalau dengerin musik itu suka dari kecil itu. Tapi tidak ada ide tiba-tiba mencet notes touch piano enggak. Oh kok menarik enggak Enggak ya? ada. Orang tua saya itu basicnya pegawai. Nah, kalau dari keluarga ibu itu basicnya pengajar. Oke, guru. Guru, entah itu Dosen. guru, terus pendeta. Nah, kalau dari keluarga bapak itu orang-orang instansi, ya kerja di perusahaan kayak gitu-gitulah. Oke. Nggak ada basic musiknya itu. Kalau bapak akhirnya cerita itu dari kakek. Gitu. Dari kakek. Nah, dari kelas 5 SD itu tadi disuruh ikut les-les toh. Terus akhirnya ya weh. Nah, waktu itu di gereja ada yang kayak pengajar gitu datang. Jadi waktu itu di kayak grup gitu, belajar piano semua, tapi belajarnya grup. Nah, singkat cerita dari situ karena nggak bisa beli piano waktu itu. Belajar piano itu pakai gitar, bro. Mungkin bingung ya. Jadi apa yang saya dapat teorinya itu saya kembangkan karena
kalau ngomong musik itu universal nanti. Iya, tapi ini belajar piano lewat gitar, lewat gitar. Panik. Itulah akhirnya jadi hobi. Oke. Pulang sekolah gitu. Nah, sekolah dulu waktu zamanku SD itu seberangan sama gereja. Jadi pulang sekolah itu latihan pianonya di gereja. Nah, Di daerah mana dulu? Di Pucanganom. Oh, Pucanganom. Jadi sekolahnya itu sebenarnya gerejamu bergereja. Dulu yang sebelum pindah ke gereja yang sekarang. Oke. Di situ. Jadi akhirnya jadi hobi. Dari situ SD terus waktu itu jadi pengajarku itu pendeta. Pengajarku itu pendeta, salah satu pendeta di satu denominasi juga gitu. Nah, waktu itu beliau harus pindah tugas ke Jakarta. Akhirnya kamu diajak? Enggak. Terus minta belajar Bapak waktu itu, minta dileskan di tempat lain. Nah, itu udah jadi hobi itu ya, itu udah jadi hobi karena tapi nggak punya alat. Akhirnya ya bisa adanya gitu. Pindah ke satu lembaga. Waktu itu di Melodia. Aku di Melodia waktu itu Melodia masih di Ngagel. Enggak yang Ngagel, yang Jemur ada. Yang Jemur. Dulu ada 2 Jemur. Sama tahun 2000-an ya itu ya di Surabaya tahun 2000-an di Jemur Sari. Nah, di situ. Nah, itu barusan les. Tadi yang sama pendeta itu cuma belajar 6 bulan, Bro. Oke, habis itu pendeta itu pindah ke Jakarta ya? Terus belajar ke Melodia ini cuma sebulan. Aku nggak tahan sama gurunya. Dulu itu, ini tak buka aja lah. Iya kan, kamu masih kecil loh, nggak ada masalah. Dulu itu, jadi... Gurunya masih hidup ya sekarang? Nggak ngerti. Nggak tahu ya. Tapi aku inget nama gurunya. Ya nggak usah disebut kalau nama ya. Bu Ineke. Alah, disebut. Bu Ineke. Tapi nggak ngerti di mana ya. Ineke siapa itu namanya? Nggak ngerti, aku lupa. Cuma tanya Ineke. Orangnya juga lupa sama aku masih kecil. Oh iya, siapa tahu untuk Ibu Ineke yang mungkin masih ingat sama Yosia. Nggak ingat. Siapa tahu ya. Mungkin akan ada momen of truth di mana mereka bisa dipertemukan kembali. Oke, Bu Ineke, kenapa nih Bu Ineke nih? Bu Ineke nggak betah kenapa? Nggak betah. Dulu itu kalau di Melodia itu belajar kan cuma 30 menit. Oh, nggak 1 jam kayak sekarang? Enggak. 30 menit dan itu gurunya sering telat. Telatnya 15 menit. Ya. Nah, terus akhirnya aku waktu sebulan itu mau perpanjangan, terus aku ngomong sama bapakku. Kayaknya aku lebih baik stop. Aku nggak mau di sini. Loh, kenapa? Ibu telatan. Biasanya murid yang telatan ya? Iya. Ini gurunya yang telat Udah telat. Jahat pula, killer. Oh, soalnya karena dia telat, dia merasa kamu harus bisa ini. Materi 30 menit jadi 15 menit gitu. Itu guru piano klasik. Piano klasik biasanya killer. Iya. Pakai penggaris kalau. Masa pakai penggaris? Iya, penggaris kayu itu. Enggak, yang panjang enggak. Dia bawa penggaris, kalau enggak bolpen. Oh, penggaris bening ya. Mereknya Butterfly itu. Iya. Iya kan. Bolpennya itu pilot biasanya. Oh, pilot yang biasanya ujungnya kita putusin cetek gitu ya. Pilot. Jadi kalau salah gitu satu part tak. Oke. Itu beneran, Bro. Oke. Dan nggak boleh kalau salah nggak boleh diulang. Jadi misal satu lagu nih panjang, kita udah sampai tengah salah, tak, pukul, tak, diulang dari atas nggak boleh. Lanjutkan terus. Nah gimana kita bisa pinter waktu itu lah? Lesnya cuma jadi 15 menit. Oke. Terus bilang bapak gitu. Akhirnya berhenti, sempat vakum, terus pindah gereja. Ketemu kakak senior kita, pembimbing kita, Kak Sandi. Oke. Oh, Kak Sandi ya? Kak Sandi, pertama pikir Kak Sandi. Kakak itu. Kak Sandi terus dikenalkan sama Bu Dian. Ini Bu, gini. Oh, ini terus diajak ngomong-ngomong dulu waktu itu. Masih SMP aku. Masih praram. Ini Bu, ini. Oh, ini kayaknya lebih cocok sama Yohanes Tio. Ini kisah awal mula ketemu Cak Yo ya. Cak Yo ya, kita ngomong Cak Yo. Nah, ini kayaknya
lebih cocok nih sama Yohanes, nanti biar diarahkan. Jadi dari Bu Dian mungkin waktu itu urusannya sudah banyak ya sama Kak Yohanes. Nah dari situ akhirnya gereja menyekolahkan, dijelaskan lagi. Dulu ada orang gereja itu namanya Bu Lili, itu senior di Pregolan. Saya enggak tahu. Cuman waktu masuk situ aja udah nggak ada. Maksudnya nggak ke gereja situ. Tapi dia ngajar di rumah. Tuh Bu Lili itu. Ngajar di rumah. Di rumahnya dia. Jadi setahun sama Bu Lili itu, Bu Lili bilang, udah kamu belajar pop aja ya. Kalau kamu belajar klasik nanti kamu lama nggak pinter-pinter. Maksudnya gini, nanti nggak kan niatnya itu tentang belajar, tentang cepet bisa main. Karena musik pop itu, maksudnya nggak pinter-pinter, maksudnya karena klasik itu perlu pendalaman dalam waktu yang lama ya. Betul. Kalau pop itu kan lebih cepat dipahami, jadi lebih cepat bisa dimainkan. Oke. Waktu itu kan nggak ngerti apa-apa, masih SMP. Oh iya Bu, udah belajar. Singkat cerita udah bisa main. Nah, ngomong soal hobi, yaitu akhirnya jadi sesuatu yang dilakukan terus toh. Apa-apa karena suka itu jadi cinta, jadi hobi gitu. Nah dari situ masuk ke SMP itu ya. SMA nih mulai, SMP sebenarnya sudah mulai ngeband ngeband sama teman-teman di sekolah waktu itu. Ketemu lagi di SMA karena sekolah itu kan jajar-jajar, di Petra itu sekolah jajar-jajar. Dari TK, SD, SMP, SMA itu mesti isinya sama semua. Anak-anaknya dari TK udah ke SD sebelah. Satu angkatan kan ya. Iya, di SMA ketemu lagi dengan teman-teman ini. Nah waktu itu ada guru musiknya, itu dikombinasi dari berbagai kelas ini, berbagai anak-anak ini ya sebelumnya sudah kenal di SMP. Dikombinasikan di situ. Ngeband. Nah itulah, sampai akhirnya waktu di SMA itu banyak ngebandnya daripada sekolahnya. SMA itu? Banyak ngebandnya daripada sekolahnya. Pokoknya prinsip kita dulu itu jangan sampai musik itu mengganggu sekolah. Gitu. Jangan sampai musik itu mengganggu sekolah. Atau jangan sampai hobimu itu mengganggu sekolah. Tak pikir kalau sekarang itu jangan sampai sekolah mengganggu hobimu. Kalau dulu prinsip kita itu gitu. Jadi ketemu. Ya itu memang benar sih, prinsipnya memang benar. Jangan sampai musik itu mengganggu sekolah. Apalagi waktu itu jadi kalau lomba gitu menangan mesti dapat duit toh, kalau lomba dapat duit. Wah tambah lupa. tambah nggak keganggu. Nah ini yang aku bilang hobi jadi profesi itu di sini. Jadi fase-fase awal masuk kuliah itu jadi akhirnya butuh beli motor baru nih. Karena orang tua terbatas dulu kan, terus ya apa caranya ya? Ini bisa beli motor yang fungsionalnya bener-bener fungsional bro. Jadi akhirnya kebelilah satu itu motor laki yang pertama. Motor laki. Yang sebelumnya tadi iya memang sudah, tapi kan ganti motor loh. Yang sebelum itu Juve ya? Juve masih ingat. Juve. Motor Itali. Nah, tapi kalau hubungan sama profesi, jadi hobi jadi profesi itu dari waktu zaman kuliah itu beli motor dan jadi orang tua akan ngasih DP-nya. Waktu itu nggak nyicil. Orang tua ngasih DP, kamu harus bisa bayar. Nyicilnya ya. Kamu harus bisa nyicilnya. Waktu itu digituin karena saya paham, saya mungkin nggak akan mampu untuk bayar itu kan, tapi orang tua akan melihat itu jadi keseriusan toh. Ya, usaha gitu. Kita ada usahanya. Kok ternyata ada temen dulu Frans ingat toh? Frans itu Hai Frans.
Franz itu dulu punya les-lesan, bro. Franz and Ferry. Franz brother. Franz brother. Punya les-lesan. Terus dia nawari. Jadi waktu fase-fase itu tuh dia nawari, Yos, kamu nggak mau ngelesin piano, ta, Yos? Malah dia yang ngasih ide kamu ya. Makanya, terus dia itu. Padahal dia ngelesi bukan les musik loh. Pelajaran. Lah ya. Dia akhirnya juga ngelesin musik. Karena dia piano juga ya. Piano juga. Terus waktu itu, wah aku takut waktu itu. Gambling banget. Terus. Gambling banget kan waktu itu kan. Wah ya apa, aku nggak pernah. Aku ini kan dasarnya pemalu ya, jadi nggak berani sama orang dulu. Pemalu guys. Terus waktu itu kenal Franz, ayolah Yos, aku aja bisa kok ngajar. Masa kamu enggak? Nah, ayo dipaksa gitu loh, pertama kali. Udah dari situ jadi profesi. Oke. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nah dari hobimu itu yang jadi profesi, akhirnya jadi keluarga. Betul. Jadi keluarga, jadi anak, ya akhirnya jadi anak dan jadi sumber kehidupan akhirnya. Dulu yang dari profesi kan sumber kehidupan ya. Tapi nggak nyangka dari hal-hal itu yang akan menjadi rentetan panjang dalam ceritamu sebenarnya. Iya, jadi sudah pernah beberapa kali sih. Jadi pindah-pindah profesi itu sudah pernah, gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan bawanya balik ke jalur yang ini. Oke. Nah itu yang aku tuh sempat merasa jenuh di beberapa tahun. Pernah ada di fase enggak di awal. Di fase hidupku itu aku ngerasa jenuh mengajar gitu kan. Oh iya, oke. Jadi jenuh di musik. Jadi teman-teman ya yang bilang kalau hobi jadi apa? Jadi profesi. Jadi profesi itu menyenangkan, tidak semudah yang kau katakan, teman. Karena semua orang itu punya rasa jenuhnya. Ya, jadi ya mungkin baik ya, karena terlihatnya kita melakukan sesuatu yang kita senangi dan dibayar. Tetapi kalau kita melakukan itu terus-menerus, ternyata ada hal lain yang juga mesti dipikirin gitu ya. Betul. Apalagi kalau sudah hubungannya sama profesi itu harus ada komitmen di situ. Benar. Kita nggak bisa seenaknya kita sendiri kan. Karena kita berurusan dengan orang lain. Lebih-lebih waktu itu dengan orang tua murid dan sebagainya itu harus serius. Yes. Kalau di bidangku harus beneran serius gitu. Nah jadi hobinya keren. Nah kalau aku tuh dulu itu kamu apa tak tanya dulu? Nggak usah. Aku ngomong sendiri aja. Kalau aku dulu itu sebenarnya kalau tentang musik ya, aku tuh dulu sebenarnya tuh pengen main gitar. Terus karena melihat main gitar itu keren ya, karena zaman sekolah SMP SD itu cowok bisa main gitar itu cewek itu akan deketin gitu. Nggak tahu ya, itu aku ya teman-teman ya. Kalau mungkin zaman kalian nggak kayak gitu, mungkin kalian nggak terkenal. Oke ya. Jadi saat itu aku punya kepikiran seperti itu dan memang bukan kebetulan ya. Jadi papi itu seorang musisi. Ya, papinya dia musisi. Papi seorang musisi yang mana papi itu bisa belajar semua alat musik. Juga seorang penyanyi, vokalis juga. Dan itu nurunnya di adik-adik ya. Jadi saya itu 5 bersaudara, yang anak nomor 2 itu nyanyi, main musik, anak nomor 3 nyanyi main musik, anak nomor 4 main musik, sekarang merambah ke nyanyi, anak nomor 5 sedang belajar main musik dengan serius dan bernyanyi. Veno ya? Veno. Nah, kalau aku ini lebih ke nyanyi ya, karena itu yang paling gampang bisa dilakukan ya, yang tidak membutuhkan effort lebih. Tapi di balik musik itu tadi ya, aku dulu tuh sebenarnya pengen belajar gitar. Ya karena untuk cewek-cewekan gitu. Enggak, memang pengen belajar gitar. Terus papi bilang, tanya sama papi waktu itu. Ya, papi bilang, ya aku belajar sendiri loh. Sama papi suruh belajar sendiri. Karena papi bisa semua alat musik itu papi belajar sendiri. Jadi papi pengen aku belajar sendiri. Tetapi karena digituin, saya tidak belajar. Saya tidak belajar. Jadi saya tipe orang yang nanggung.
sempat belajar gitar tapi ndak benar-benar mau bisa benar. Main drum juga ya ndak bisa udah belajar tapi tidak sampai yang kayak Yosia gitu ya, melihat itu sebagai hobi. Dan juga yang kadang-kadang main yang sekarang mungkin musik ya kajon ya. Itu yang karena dulu main kajon itu karena dulu di kelas itu karena meja kayu sering lotean ya. Ya sama lah. Itu umum lah. Umum lah, itu standar, enggak perlu jago-jago amat kita bisa ngelakuin itu. Ya itu sih kalau dari aku background untuk hobi bermusik di situ. Tapi kalau hobi yang lain nah nanti aja. Sebenarnya juga pengen mengajari anak-anak. Jadi kayak anakku ini Arjuna sama Bima itu kadang-kadang tanya, "Kak, mau belajar musik tak, Kak? Mau piano?" Aku bilang gitu waktu itu, sempat nawari. "Enggak, Pak." Wah, kok nggak mau sih? Aku mikirnya gitu ya. Maksudnya karena aku melihat ya itu bagus untuk pertumbuhan anak musik gitu ya. Aku melihatnya seperti itu. Tapi kalau saat anakku sekarang nggak mau, ya it's okay, nggak akan memaksa. Jangan sampai nanti anakku akan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka cintai seperti itu. Jadi ya mungkin mereka akan melihat itu sebagai hobi, tapi untuk sekarang ya it's okay, nggak ada masalah. Nggak ada yang telat kok untuk belajar. Nah, kalau memang aku punya saksofon di rumah. Jadi waktu itu ada Nathan beli saksofon baru, terus dia tahu aku pengen belajar, saksofon yang lama tuh dikasihkan ke aku. Aku bilang, "Iya Nat, aku tak belajar." Terus? Belajar awal-awal. Aku punya saksofonnya Nathan ada di sini. Itu aku aku pengen banget karena aku melihat gampang saksofon tuh. Yang penting tuh belajar niupnya ya. Karena aku teknik nyanyi oke, bisa lah ya. Iya, saksofon tuh yang susah itu niupnya ya. Kalau not ya gampang, kita kan nggak asal niup, apalagi trompet, Bro. Nah, trompet itu lebih susah. Papi itu belajar trompet susah banget. Jadi kalau yang aku tahu nih, sharing sedikit. Sharing banyak enggak apa-apa? Nggak tahu ya, kalau salah bisa diperbaiki. Jadi basic semua alat tiup itu basic tiupnya dari trompet. Kalau sudah bisa trompet, semua katanya, pasti bisa. Trompet itu susah loh. Susah. Karena kan ada alatnya itu yang kayak kecil. Terus kita kan gini. Itu niupnya kayak wah. Ya benar. Itu ada papi pernah punya dulu, papi belajar niup. Jadi alat musik tiup itu semua tuh dari belajar niupnya dulu. Kalau dulu seruling bisa lah kita ya, seruling Yamaha dulu mereknya. Itu recorder, Bro, namanya, Bro. Kan alat musik tiup kan itu. Nggak salah kan saya. Namanya recorder. Bukan seruling. Seruling miring. Oh ya, seruling itu recorder. Kayak kita ngomong seruling. Seruling itu niupnya susah juga. Aku pikir semudah kita cuman mengembuskan nafas. Susah gitu. Itu jadi kalau pertama belajar mesti sariawan, temanku dulu itu. Oke. Siapapun belajar saksofon tuh bibirnya sini dalam bibir ini mesti sariawan. Oke. Susah kan memang niupnya. Apalagi mesti ditekuk apalagi seruling yang seruling yang klasik, maksudnya bukan klasik, tradisional ya, bambu, bukan seruling yang dari enggak, seruling bisa. Maksudku saksofon ini yang susah niupnya. Oke. Iya, saksofon itu susah. Tapi aku pengen belajar sebenarnya. Pengen tok enggak. Sudah pernah nyari guru enggak? Maksudnya kamu terus dikasih Nathan itu belajar sendiri, ya lihat-lihat di YouTube gitu. Kan tutorialnya ada. Ya, kan saya tidak sampai cari guru gitu, tidak. Kalau sampai cari guru saya tidak berhasil, bodoh saya. Gitu sih. Iya. Jadi beberapa alat musik itu kita harus punya guru. Benar. Untuk mengarahkan kita dikala kita nggak serius. Iya. Sparring partner ya anggapannya ya. Kalau yang lain mungkin bisa belajar sendiri. Beberapa alat musik kita harus pakai guru. Oke. Dari tadi yang harus ada harus ada mentornya tadi. Iya, ya itu sparring partner tadi itu. Terus harapanmu apakah ingin melanjutkan itu atau
Sebenarnya tuh aku pengen minta ajarin kamu, tetapi kan kamu guru. Kalau saksofon, Iya kan, kan kamu gini. Terus kan kalau minta tolong ajar orang yang memang ngelesi musik kan sungkan karena mereka berbayar ya. Saya teman, saya cuma pengen. Enggak. Ini aku ini sharing sebagai bro ya. Iya. Jadi kalau mau belajar sih nggak masalah gitu loh. Nggak ada hitungan itu-ituan. Pokoknya, cuman kadang gini bro, akhirnya nggak serius bro. Kita ngopi dan ngobrol. itu kenapa? Maksudnya yang nggak enak aku. Karena kan aku punya perasaan. Kalau teman mungkin ya nggak apa-apa karena memang kamu punya kemampuan dan kamu nggak ada masalah ngajari. Tapi kan kalau mama aku, niku wis gratis, nggak kena, kepannya kayak ngono kan ya. Kalau aku pengalamanku biasanya sih akhirnya malah nggak jadi serius karena temen. Iya benar. Ngobrolnya sing akeh dan bercanda. Oke. Itu kenapa? Nah, ini terkait musik juga ya. Jessie itu ponaan adiknya adikku. Anaknya adikku itu diajari musik piano, tetapi yang ngajari awal-awal bukan papanya, jadi papanya memang guru musik ya. Yang ngajari justru orang lain. Ya, katanya gitu. Supaya anak ini serius latihannya. Benar ya, berarti memang benar gitu ya. Karena kalau punya hubungan yang dekat itu kita merasa menggampangkan jadinya ya. Bisa menggampangkan anaknya nggak serius atau orang tua yang akhirnya over. Ini pengalaman kalau aku ngelihat di mana-mana, jadi orang tua akhirnya over ekspektasi. Apalagi orang tuanya bisa, mungkin ngomong orang tua yang bisa ya, orang tuanya over ekspektasi. Jadi maksud orang tuanya sudah hebat nih misalnya. Anaknya harus padahal, dan harusnya bisa lebih. Nah, padahal misalnya nih di umur 2-3 tahun anak itu belum sampai step yang itu, orang tua terlalu memaksakan harus kayak gitu. Nah, biasanya kondisinya gitu dua. Jadi antara anak nggak serius atau orang tua terlalu over ekspektasi. Tuh makanya harus dipegang orang lain. Gitu. Jadi obrolan singkat ini tentang hobi. Nanti akan nyambung ya. Hobi dari Bang Yos ya. Bang Yos apa gubernur ya? Mantan gubernur Jakarta. Biar nasibnya sama. Amin. Jadi gubernur. Enggak ya. Kayaknya ya. Bang Yos kan halaman rumahnya gede banget itu. Ya jadi nampung banyak teman. Perjalanan hobi dari yang awalnya tidak tahu tapi diminta masuk, anggapannya kayak gitu ya. Diminta mempelajari dan begitu mempelajari mencintai. Dari mencintai hobi itu menjadi sebuah pekerjaan dan jadi kehidupan. Dari yang seorang menjadi 4 orang gitu ya. Bertemu istri dan bertemu dan itu ya dari musik juga. Iya, bertemu istri kebetulan penyanyi juga ya. Enggak secara profesional ya, biasanya. Penyanyi kan. Saya kan enggak bilang penyanyi profesional, penyanyi. Saya juga penyanyi. Tapi enakan suara istri Anda. Ya, keren lah perjalanannya ya. Jadi dari hobi yang mungkin orang melihat, ya itu tadi, ada yang melihat hobi itu enak kalau jadi pekerjaan. Ada yang melihat hobi itu ya enak kalau jadi tapi sometimes membosankan karena melakukan suatu pekerjaan yang berulang-ulang. Tapi kenapa kita nggak pernah bosan untuk makan ya? Padahal itu pekerjaan berulang-ulang. Kembali ke kalian sendiri ya nanti ya. Boleh milih hobi aja atau profesi aja. Benar. Itu terserah kita, kembali ke kita di masing-masing. Oke, thank you. Thank you Bang Yos untuk cerita tentang hobinya yang mungkin setiap kalian mempunyai cerita sendiri, perjalanan cerita, tetapi kebetulan kita lagi mengulik apa yang bisa kita kulik di sini. Salah satu hobi dari Bang Yos yang menjadi penghasilan utama. Ya, tetapi tidak berhenti di situ, tetap dikembangkan, ada hal-hal yang lain. Oke, saya Israel Sarapung. Saya Yosi Ajuang. Oke, kita ketemu lagi di belakang rumah. Bye.